Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvila Febriani dari kelas 23 TIF. Jadi di sini saya sudah menyelesaikan tugas praktikum pemrograman mobile mengenai tentang layout constraint. Nah, yang dimana ini merupakan tugas dari pertemuan minggu kedua. Topik praktikumnya itu perkenalan Kotlin, pembuatan activity dan komponen, serta pengenalan mengenai Android layout. Yang dimana tujuan dari praktikum ini ialah dari yang telah kita lakukan sebelumnya itu, praktikum ini bertujuan untuk memahami bagaimana cara membuat proyek baru di Android Studio, memahami bahwa setiap layout yang terdapat pada Android yang di sebelah kanan itu merupakan presentasi dari activity yang telah kita buat. Terus juga fungsi lainnya itu melatih mahasiswa untuk membuat layout yang responsif dengan constraint layout. Kemudian bagaimana cara kita itu untuk mengimplementasikan logika perhitungan di Android Studio. Nah, kemudian implementasi modul dan latihan. Pemahaman masalah dari praktikum ini, pada praktikum kedua ini saya diminta untuk membuat perhitungan sederhana mengenai rumus dua bangun datar dan menggunakan layout untuk membuat tampilannya menjadi lebih responsif. Dari praktikum ini, tantangan yang saya hadapi yaitu yang pertama, membuat penyesuaian logika dengan inputannya. Itu susah kali untuk menyesuaikannya. Nah, terus yang kedua, itu penyesuaian logika dengan button-button yang kita gunakan. Nah, terus itu apa yang telah dibuat tadi itu nggak bisa langsung nampil di tampilan UI-nya. Terus juga menggunakan API 3A itu nggak bisa langsung nampil juga untuk di Android-nya. Terus sama yang terakhir itu menghubungkan UI dengan activity, itu sulit. Nah, fitur utama yang harus diselesaikan pada praktikum ini itu yang pertama, nama proyek itu harus menggunakan format dengan nama binatang dalam bahasa Inggris, kemudian strip kata abstrak. Misalnya catfish, zumba, atau turtle polite. Nah, kalau saya itu capybara, strip swag. Kemudian itu yang kedua, tampilan activity harus menyediakan inputan sesuai dengan kebutuhan rumus. Misalnya, jika ada menghitung luas segitiga, maka kita perlu menginputkan alas dan tinggi. Nah, saya di sini menggunakan persegi dan persegi panjang, jadi saya itu membutuhkan sisi. Nah, terus yang ketiga itu harus ada dua tombol button, yang dimana itu masing-masing untuk menghitung rumus dari si persegi dan juga untuk rumus si keliling persegi panjang. Jadi dua. Terus yang keempat, layout itu harus disesuaikan agar pengguna mudah mengisi inputan dan juga langsung melihat hasilnya. Dan yang terakhir, laporan dan video itu harus menjelaskan apa yang telah dipelajari dari praktikum sebelumnya, seperti penggunaan constraint layout, bytecast, logcat, emulator, dan komponen Android lainnya. Kemudian, langkah kunci dan keputusan desain. Yang pertama itu membuat proyek baru dengan penamaan sesuai aturan yang telah berlaku, yang telah ditetapkan. Nah, kemudian yang kedua itu kita harus menentukan bangun datar dulu yang ingin dihitung menggunakan rumus. Terus juga kita harus menentukan kita itu mau menghitung luas ataupun keliling. Tapi di sini saya memilih keliling untuk persegi dan persegi panjang. Nah, kemudian yang ketiga itu langkah kuncinya itu mendesain layout sesuai dengan constraint layout. Dan yang keempat, menghubungkan UI dengan activity. Kelima, mengimplementasikan logika untuk inputan. Nah, kemudian error yang ditemukan dan perbaikannya selama saya melakukan tugas praktikum ini. Yang pertama, saya selalu error saat melakukan running karena adanya validation error dan ditemukan missing binding. Nah, solusi errornya ini kebanyakan itu kayak di komponen tree. Solusi yang saya lakukan itu saya melakukan inisialisasi pada input sisi, yang dimana penginisialisasian ini dilakukan di dalam file XML, yang file ini terletak di dalam res layout activity main XML. Kemudian error yang kedua itu saya error di tampilan UI-nya karena tidak tampil. Padahal itu udah saya lakukan inisialisasi di file layout XML-nya, tetapi masih juga nggak nampil. Jadi solusi yang saya lakukan itu ialah ketika saya membuat Android manifest, ternyata activity yang telah dibuat sebelumnya itu belum terdaftar di dalam file manifest. File manifestnya tuh ini. Belum terdaftar di sini. Makanya itu error lah dia. Jadi saya daftarkan dulu activity-nya, daftarkannya itu di sini. Nih, activity-nya. Jadi setelah saya daftarkan itu barulah dia nggak error lagi. Nah, terus error yang ketiga itu saya rupanya ada melakukan pendabelan activity. Karena saya masih awam sekali menggunakan Android Studio ini, masih bingung itu alurnya kayak gimana, tata cara pembikinnya yang baik dan benar itu kayak gimana. Terus juga kayak apa yang dilakuin itu tuh masih bingung. Jadi, karena ada pendabelan tadi itulah saya menggunakan langkah untuk menghapus activity terakhir. Kan awalnya di situ ada main activity sama second activity.
Nah, second activity ini nggak ada saya pakai. Jadi karena nggak ada saya pakai, saya hapus saja. Jadi hanya misalkan main activity-nya aja. Terus tantangan dan kesulitan. Tantangan atau kesulitan yang saya hadapi selama membuat layout ini, yang pertama, saya masih sangat awam dan tidak familiar dengan Android Studio. Karena ini first time. Nah, terus yang kedua, saya itu bingung mau mengimplementasikan edit text, button, dan text view ke dalam file layout itu, file layout XML itu gimana gitu kan. Kan dia kan ada edit text, text view, button, nah itu bingung. Terus juga yang ketiga, kesulitan dalam memahami alur cara membuat layout yang baik dan benar. Nah, yang keempat itu setiap kali saya melakukan perubahan itu selalu terjadi error. Nah, setiap di running API itu pasti merah, kalau nggak warning. Nah, ya gitulah. Terus yang terakhir, karena ini masih baru juga, saya masih kesulitan dalam memahami bahasa Kotlin. Tapi nggak apa-apa. Nah, bab 2, refleksi pembelajaran perkuliahan. Nah, untuk pemahaman konsep inti, Kotlin itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan secara open source oleh JetBrains dan mendapat dukungan resmi dari Google. Program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Kotlin akan dijalankan menggunakan Java Virtual Machine. Dengan basis JVM ini, Kotlin dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi seperti aplikasi Android, iOS, aplikasi backend, dan lain-lain. Activity, kemudian kita lanjut ke activity. Activity yaitu satu layar dalam aplikasi Android yang menampilkan satu antarmuka atau UI tertentu yang bisa berpindah ke activity lain. Kemudian layout, layout itu yaitu file XML untuk mendesain tampilan activity, berisi komponen UI, text view, edit text, button, image view, dan lain-lain. Nah, kemudian yang bisa dilakukan di Kotlin ini sangat-sangat banyak. Yang pertama, itu Kotlin dapat membuat mobile development atau Android termasuk integrasi API, database, sensor, serta UI modern. Terus yang kedua, Kotlin ini dapat melakukan back-end development dengan framework seperti Ktor, Spring Boot, dan Micronaut. Terus Kotlin juga bisa dikomplikasi ke JavaScript. Dan yang terakhir, Kotlin juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop dengan Java FX ataupun Compose multi-platform. Terus, hubungan dengan materi sebelumnya itu apa? Tentu dong sangat berkaitan karena kan di sini membuat layout yang responsif. Nah, jadi hubungannya itu di modul sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana cara membuat constraint layout, package, menggunakan emulatornya, event listener-nya, text view, edit text, terus juga cara mendesain button-button. Bukan mendesain, cara melakukan tata letak button, inputannya. Nah, jadi untuk yang kali ini ya sangat berhubungan lah untuk constraint layout. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan sedikit alur yang udah dibuat ya. Nah, eh, pertama di main activity ini saya masukkan dulu logika gimana dia cara penginputan untuk memasukkan apa sisi-sisi yang dibutuhkan untuk menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Jadi bisa dibilang untuk apa main activity.kt atau Kotlin, nah itu tuh merupakan file yang dibuat khusus untuk membuat logika dari inputannya. Inputan si user. Nah, di sini kan saya ada nih masukin keliling persegi. Nah, dengan file @cc edit text sama dengan fun view by id @cc. Nah, ini nih berarti nanti kita itu saat di running si user itu bakal diminta menginputkan cc. Setelah diklik nanti buttonnya itu bakal langsung dikalkulasikan dengan rumus keliling persegi, maka nanti hasilnya itu langsung dipanggil di txt hasil persegi. Nah, kemudian sama juga untuk kalian persegi panjang, nanti si user itu akan diminta untuk menginputkan uh, angka apa ukuran panjang dan lebarnya. Nanti itu bakalan dipanggil dengan bakalan dikalkulasikan dengan file btn keliling persegi panjang. Kemudian setelah itu akan ditampilkan hasilnya di txt hasil persegi panjang. Nah, kemudian logikanya ini tadi kita implementasikan ke activity underscore main.xml yang filenya itu terletak di dalam res layout baru activity main layout. Nih, kita implementasikan semua komponen dan activity-nya itu di dalam layout ini.
Nih, kan ada untuk edit text, terus juga ada button untuk kalkulasinya, itu semua ada di sini. Nah, nanti hasilnya itu, ini nih hasil dari kita setelah membuat kayak gini, guys. Nih, ini kan kita ada menggunakan palet. Di palet ini kan ada banyak jenisnya. Nah, button nanti tinggal di drag aja ke sini, terus tinggal kita kasih namanya hitung kalian persegi. Nah, nanti saat di running hasilnya seperti ini. Sebentar, masih running. Nah, ini kan udah sesuai sama tampilan UI yang kita atur di layout kan. Jadi misalkan nih kalau saya masukkan sisi perseginya itu misalkan 6. Rumusnya itu kan 4 kali sisi. Terus kita klik button ini, maka hasilnya itu langsung muncul 4 kali 6, 24,0. Kemudian kita masukkan panjang dari persegi panjangnya, misal 8. Di sini kita input lebarnya itu 12. Terus kita klik buttonnya. Nah, muncul hasilnya. Kering persegi panjang 40. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada banyak kesalahan kata saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.